Randu merendah rindu. Kenapa, Lin? Mas Biru masuk kamar. Ia meletakkan HP-nya di atas meja rias. Ia duduk di sisiku, kaget melihat air mataku berderai-derai. Mboten, Gus. Tidak apa-apa. Aku mengangkat kepalaku, menurunkan 10 jariku yang sejak tadi kugunakan menutup wajah berlinang air mata. Aku mencoba tersenyum menatapnya, tapi air mataku masih jatuh menganak sungai. Terima kasih ya sudah menjamu tamuku dengan baik. Nggih, itu sudah tugas saya sebagai istri. Jawabku pelan. Mestinya aku senang dia sudah mengucapkan terima kasih. Tapi hatiku terlanjur sakit. Aku ingat ia menatap Ratna Rengganis dengan penuh kekaguman. Aku ingat dia lupa memperkenalkanku di depan tamu-tamunya. Entah karena saking asiknya dia bicara, atau dia sengaja. Kamu kenapa nangis? Boten, Gus. Saya cuma pengen pulang. Saya kangen ibu. Dia terhenyak, terdiam lama, lalu merapatkan duduknya. Bolehkah saya pulang, Gus? Kalau jenengan repot, saya bisa minta Kang. Kalau jenengan repot, saya bisa minta antar Kang Mukhlis. Dia mengulurkan tangannya ke belakang, menyentuh pundakku, menaruhnya di sana. Aku diam, tidak bergerak. Bayangan ibu terus muncul di kepalaku. Aku minta maaf. Aku butuh penyesuaian. Kita kan baru kenal. Jadi dalam beberapa hal aku memang belum bisa memperlakukan kamu dengan baik. Nggih, itu tidak masalah. Saya paham, Gus. Saya paham. Saya cuma pengen pulang. Tangisku meledak lagi. Tangannya masih di pundakku. Ia memiringkan kepala menatapku. Bagaimana kalau Umi datang dan nyari kamu? Umi tidak akan marah, Gus. Sejak kapan ada menantu dimarahi karena pulang ke rumah ibunya sendiri? Kita tunggu Umi. Tidak usah. Nanti saja saya telepon. Umi pasti mengizinkan. Saya tahu Umi. Saya siap-siap, Gi. Aku beranjak berdiri. Dia menarik tanganku. Aku terduduk lagi. Katakan, kamu mau kemana? Ke mall? Ke pantai? Atau ke rumah Aruna? Tidak, Gus. Tidak. Saya cuma pengen ketemu ibu, itu saja. Dia menghela napas panjang. Kami begitu dekat. Aku bisa merasai hangat napasnya. Aku ingin menyandarkan kepalaku ke dadanya, tapi itu tidak mungkin. Kamu marah melihat tamuku tadi ya? Aku diam. Iya? Aku diam. Lin? Aku diam. Aku tidak memintanya datang. Mereka habis acara seminar di Surabaya. Acara itu hasil kerjasamaku. Mereka melihat aku sakit beberapa hari terakhir di kantor. Lalu aku tumbang beneran. Jadi mereka mampir. Aku diam. Bukan itu yang ingin ku dengar. Tapi perasaannya kepada Rengganis.
Bagaimana awal mereka bertemu? Kenapa Rengganis begitu spesial? Dan apakah ia berencana memboyong Rengganis ke rumah ini? Rengganis tahu kalau Mas Biru sudah menikah. Kenapa ia masih saja menelpon? Tidak usah pulang, kamu masih emosi, nanti jadinya tidak baik. Tidak apa. Tidak baik apa maksudnya? Dia takut aku mengadu pada ibu. Lalu ibu mengadu pada Umi. Terus Umi memarahinya habis-habisan sampai dia hancur. Kenapa baru sekarang ia merasa perlakuannya selama ini memang tidak baik? Seolah aku tidak berhak bahagia. Saya kangen ibu, Gus. Dia menggenggam tanganku. Rupanya ia sangat takut aku pulang. Aku baru tahu sekarang. Ternyata aku punya kekuatan dan dia punya kelemahan. Seminggu lagi kok antar. Aku mau geleng. Sekarang Gus, saya akan... Aku menggeleng. Sekarang Gus, saya kangen ibu. Tangannya berpindah ke ubun-ubunku. Membelainya lembut. Kita makan di luar yuk. Dia mencoba merayuku rupanya. Padahal di rumah banyak makanan. Apalagi dia baru saja makan, begitu lahap bersama tamunya. Kamu kan belum makan. Kenapa tidak ikut makan bareng tadi? Suaranya melembut. Tidak apa-apa, Gus. Saya tidak terbiasa makan satu meja dengan laki-laki. Oh ya, oke. Ayo ku antar. Mau makan apa? Boten, Gus. Saya cuma pengen pulang. Dia terdiam. Aku tidak bisa menebak jalan pikirannya. Dia sudah ratusan kali melihatku menangis, tapi baru kali ini ia begitu panik. Apakah dia seperti itu karena baru kali ini aku mengancam pulang? Takutkah ia kalau aku mengadu pada ibu dan keluarga besarku? Takutkah ia kalau kubongkar rahasia kami? Apakah dia baru sadar kalau aku punya orang tua yang tentu tidak terima aku diperlakukan begini? Kamu belum pernah ke kafeku? Ayo aja. Isakku berhenti. Ku beranikan diri menatapnya. Pernah lewat depannya saja, pas ngantar Umi kontrol. Kalau masuk belum pernah. Oh, nggak pernah diajak. Saya kan di pondok Pak, tidak pernah diajak kemana-mana. Dia tersenyum, menaruh tangannya di pundakku lagi. Ya, oke, kita ke kafe, pulangnya ditunda. Aku mengangguk. Air mataku langsung kering. Aku begitu bahagia. Baru pertama ini ia mengajakku pergi atas inisiatifnya sendiri. Biasanya pasti karena permintaan Umi. Aku sering mendengar soal kafe itu dari orang lain. Tapi Mas Biru belum pernah bercerita. Tentu aku bahagia hendak diajak ke sana. Tunggu di mobil, Gus. Saya mau ganti baju sebentar. Tidak usah. Bagaimana maksudnya ini? Aku memintanya keluar sebab aku tidak pernah berganti baju di depannya. Aku enggan ganti di kamar mandi karena dressku ini bagian bawahnya menjuntai dan pasti basah. Aku memintanya keluar kamar dan dia bilang tidak usah. Apa dia mau menontonku ganti baju? Maksudku, tidak usah ganti baju. Kamu cantik pakai baju itu. Ayo. Dadaku berdenyar-denyar. Belum pernah aku mendengarnya memujiku. Aku tidak tahu dia tulus atau tidak.
Aku tidak tahu ia ingin mengajakku ke kafenya karena memang dia ingin membahagiakanku, atau sekadar takut ancamanku minta pulang. Tapi aku sangat bahagia. Sepanjang jalan aku lebih banyak diam. Hujan sudah reda, udara begitu sejuk. Airnya menggenang mengalir pelan menuju parit-parit dan sungai-sungai. Pohon-pohon, rumah-rumah, mobil-mobil basah kena titik-titik air. Hatiku juga basah melihatnya sama sekali tidak menyentuh HP-nya. Meski ku dengar beberapa kali berdenting. Kapan Umi pulang? Besok katanya Gus. Dia berdendang kecil di balik kemudi. Dia menatapku yang menatapnya. Umi tidak pernah menelponku. Iya, tapi telepon saya Gus. Kapan? Tadi pas ada tamu. Aku gak lihat kamu angkat telepon. Tadi pas saya terlambat bikin minum, itu Umi barusan telepon. Oh ya Allah, maaf aku tidak tahu. Aku mengangguk menahan senyum. Sehat kan ya mereka? Aku sebenarnya sangat khawatir mereka berdua sudah sepuh naik turun bis. Tidak apa-apa Gus, beliau berdua bahagia mengantar jamaahnya. Dari kemarin sudah minta aku antar ke Wali 9 naik mobil ini, berempat sama kamu. Kenapa belum dituruti? Aku repot belum ada waktu. Sempatkan dulu Gus, mumpung beliau masih sehat. Kalau jenengan tidak mau saya ikut ya tidak apa-apa, saya bisa pulang ke rumah ibu. Tapi jenengan antar Abah dan Umi ziarah wali. Pasti mereka berdua punya maksud ingin mendoakan jenengan. Loh ya, kamu pasti ikut wong kamu yang mau didoakan juga. Hatiku berangsur menghangat. Aku tidak boleh memintanya lebih. Aku harus mensyukurinya. Dia sudah mau mengajakku bicara. Sudah bisa bilang berterima kasih dan meminta maaf. Dia mengajakku pergi lalu kami membahas soal Umi. Sentuhan itu hanya soal waktu. Dan aku harus bersabar menantinya. Aku tahu dalam ziarahnya Umi pasti mendoakanku mati-matian. Aku sendiri tak pernah bosan merapal doa sekaligus menyebut namanya. Nama suamiku, Abu Raihan Al-Biruni. Nama seorang ilmuwan muslim, ahli astronomi, ahli matematika, sekaligus ahli sejarah yang diambil Abah untuk menjadi nama suamiku. Abah tentu ingin putranya menjadi orang yang hebat seperti Al-Biruni. Minimal Abah pasti mendoakan Mas Biru agar bisa diandalkan meneruskan pesantren kami. Sepanjang perjalanan aku terdiam. Tapi hatiku tak bisa diam karena terus-menerus berdebar. Mobil meninggalkan jalan raya, merayap pelan menuju sebuah jalan kecil dengan pemandangan gunung dan sawah menghijau. Sejauh mata memandang, padi-padi terhampar, bergoyang riang diterpa angin. Mobil berbelok ke sebuah bangunan kafe dengan halaman luas. Aku takjub dengan megahnya kafe sekaligus hijaunya padi yang mengelilinginya. Air sungai mengalir deras. Mas Biru memarkir mobilnya di bawah pohon jati. Turun dari mobil, aku langsung menatap 3 bangunan utama. Kafe di sebelah timur. Bangunan seperti limasan di tengah. Lalu musola yang luas dan lapang di sebelah barat. Seluruhnya dari kayu. Atapnya joglo pencu. Limasan itu luas sekali, seperti bisa dipakai ruang pertemuan ratusan orang. 3 bangunan ini berada di tengah sawah dengan padi yang menghampar hijau. Kafe ini menawarkan pemandangan yang luas dan terbuka. Seluruh tempat duduknya terbuat dari kayu. Sekat-sekat pembatas bangunannya rendah. Semua pengunjung bebas melihat alam. Palem merah berjajar rapi di dekat pintu utama kafe.
Pari kesit tumbuh tegak menjulang di pot-pot besar dan diletakkan di setiap sudut. Tanaman gantung dengan sulur yang menjuntai berjajar menghiasi tepian bangunan. Bangunan limasan dipenuhi ukiran-ukiran kayu. Pilar penyangganya terlihat sakral dan wingit. Di sisi timur, di samping sungai, pohon-pohon waru berjajar rapi menambah keasrian kafe. Lampu-lampu hias menggantung saling terkait di ranting pohon. Sebentar lagi, saat senja menghilang, lampu-lampu ini pasti menyala temaram. Tentu indah sekali. Aku memilih tempat duduk di sudut paling barat agar bisa leluasa melihat kemanapun. Aku ingin merasai kehidupan suamiku dari dekat. Di sampingku, bunga kenanga sedang mekar. Wanginya membuatku teringat bakung yang kusayang, yang menamaiku Alina Suhita. Aku memandang area persawahan, merasai udara yang menyejukkan dan mendengar gemericik air sungai. Pantas saja Mas Biru begitu kerasan di tempat ini. Suasana senja setelah hujan memang sangat indah dan sejuk. Di sebuah sudut, kulihat ruangan kecil berdinding kaca dikelilingi kolam ikan dengan air yang beriak-riak. Di dalamnya, terdapat sepasang meja kerja lengkap 2 sofa panjang berwarna oranye segar. Proyektor dan AC terpasang di dinding. Figura-figura foto bangunan dan kru memenuhi seluruh sudut ruangan. Aku menebak mungkin itu adalah ruang kerja Mas Biru. Paduan interior yang sedikit modern dengan dominasi klasik membawa kesan hangat dan nyaman. Sebentar ya. Mas Biru menaruh kunci mobil di atas mejaku. Ia berjalan ke belakang. Semua pegawai berdiri lalu bersalaman. Aku tersenyum karena itu seperti kebiasaan di pondok pesantren. Ia berbicara kepada seorang pegawai sambil menunjuk ke arahku dengan dagunya. Aku tidak tahu apa yang dia katakan, lalu satu persatu mereka mendatangiku dan bersalaman. Aku bahagia sekali sebab mereka tahu aku istri Mas Biru. Kami berkenalan dengan riang. Aku bertanya macam-macam tentang dari mana mereka. Lalu satu di antaranya menanyaiku mau minum apa. Lalu mau minum dan makan apa. Aku minta nasi alpukat dan ayam betutu. Mas Biru datang. Mereka berlalu. Mereka santri semua, Gus? Bukan. Tidak ada santri pun, wong jobo semua. Tidak mungkin Abah mengizinkan santrinya tak bawa ke sini. Aku terdiam. Melihat sinar matanya meredup. Abah tidak pernah mendukung kafe ini, walau berkali-kali kujelaskan kalau ini bukan sekedar tempat bersenang-senang. Coba lihat itu panggung musik. Tapi di sebelahnya ada perpustakaan, sederhana. Tapi cukup buat nemenin teman-teman ngopi dan diskusi. Aku sedikit melongokkan kepala. Ada kursi-kursi tua dari rotan. Ada buku-buku dan majalah berserakan. Ada poster-poster tokoh yang tidak aku kenal. Itu limasan yang mirip pendopo. Kubuat memang untuk ruang pertemuan. Kader-kaderku, senior-seniorku, mahasiswa atau pelajar. Siapapun boleh gelar acara di sini. Aku menoleh. Bangunannya memang seperti pendopo. Banyak tiang dan penuh ukiran kayu. Abah tahu Gus kalau tempat ini bermanfaat? Tahu, tapi tetap tidak banyak berkomentar. Bahkan Abah tahu kalau musola itu tiap malam Jumat buat tempat tahlil dan istighosah teman-teman. Nanti di belakangnya akan kamu lihat panggung terbuka. Di situ biasa ditempati pertunjukan teater. Matanya nanar. Ia memiliki kebanggaan yang tidak dimengerti orang tuanya.
Mungkin Abah bukan tidak setuju, Gus. Abah cuman belum mengerti tujuannya. Abah memang begitu. Aku itu baru dianggap hebat di mata Abah kalau mau melangkah di jalur cita-citanya. Keluar dari itu, apapun usahaku, ya dianggap biasa saja, tidak hebat. Jawab Mas Biru datar. Aku tahu sekarang, Mas Biru begitu berjarak dengan Abah. Pantas saja Abah lebih sering bercengkrama denganku daripada putra kandungnya sendiri. Aku bingung harus melontarkan kalimat apa. Sebab aku tahu Abah bermaksud baik. Beliau ingin putranya menyiapkan diri meneruskan pesantrennya. Tapi aku juga tahu Mas Biru ingin seperti lumrahnya pemuda menjadi dirinya sendiri dengan memiliki cita-cita sendiri. Semua ini karena Umi, Lin. Umi diam-diam mendukungku. Modal awalnya juga dari Umi. Matanya menerawang jauh. Ia merasa hampa karena tidak dipercaya. Pantas saja Mas Biru begitu mencintai Umi. Pantas saja Mas Biru tidak pernah membantah Umi. Bahkan ia manut saja saat Umi memilihkan masa depannya dan menghadirkanku dalam hidupnya. Ia begitu menyayanginya. Pesananku datang. Mas Biru meninggalkanku, mempersilakanku makan. Aku ingin dia tetap di sampingku tapi tidak mungkin. Sudah bagus dia mau bercerita walaupun hanya seputar Abah dan Umi. Ia melangkah jauh lalu duduk di kursi rotan, di dekat rak kayu di mana buku-buku tebal tergeletak. Beberapa pelanggan menyalaminya penuh takdim. Ia mengambil gitar. Aku tidak bisa menangkap nadanya karena begitu jauh. Kakinya selonjoran di tepi meja. Ia menatap lurus ke sawah. Siapakah yang ia bayangkan? Rengganiskah? Atau siapa? Aku tidak peduli lagi. Bahagialah Mas Biru. Kembangkan bisnismu. Bergaulah seluas-luasnya. Abah dan Umi biar jadi urusanku. Pesantrenmu biar berkembang di tanganku. Aku hanya minta satu. Genggam aku. Kuasai hatiku. Jangan menyakitiku. Aku akan tetap tinggal di kerajaanmu. Kau akan bergembira di duniamu. Kusudahi makananku lalu kuedarkan pandangan. Pohon-pohon kopi mengelilingi seluruh bangunan. Tidak terlalu subur, tapi bunganya meruapkan bau harum. Angin segar membelai pipiku. Pemandangan hijau ini menyejukkan mataku. Adzan maghrib berkumandang. Kafe ditutup. Semua pelayan tertawa-tawa sambil antri wudhu seperti kangkang di pondok. Aku terkaget-kaget karena kafe ini punya budaya yang tidak biasa. Mas Biru mengambil kunci mobil di depanku lalu pergi dan kembali dengan memberiku mukena. Ia mengambilkannya tanpa ku minta. Sebelum aku mengucapkan terima kasih, dia sudah meloyor pergi menuju musola. Kami sholat berjamaah, Mas Biru jadi imamnya. Aku berdiri di saf paling belakang dan tak henti meneteskan air mata. Aku selalu menyalahkan Mas Biru karena tidak peduli padaku. Padahal aku sendiri yang tak mengenal kehidupannya. Aku sendiri tak tahu menau kecamu hatinya. Kupikir akulah manusia paling terlunta, sedangkan dia sepanjang hidupnya selalu Kupikir akulah manusia paling terlunta, sedangkan dia sepanjang hidupnya selalu berbeda pendapat dengan Abah. Dia yang ingin bebas, dia yang ingin lepas, dia yang ingin membuktikan kalau dia mampu hidup tanpa bayang-bayang Abah dan pesantren. Sementara Abah begitu mengandalkan Mas Biru. Pesantren kami begitu besar dan Abah sudah sepuh. Tiap waktu Abah ingin dia pulang dan bersimpuh. Tenang dan fokus, meminta semangat Abah, memohon ilmu-ilmu Abah. Ternyata aku di antara mereka berdua menjadi penengah. Sepanjang sholat, zikir dan doa, sampai semua orang sudah kembali ke kafe, aku menangis terseduh. Menyesal karena aku tenggelam dalam dukaku sendiri, dan itu membuatku tak bisa memahaminya. Ia bersila, khusyuk berdoa.
Aku menantinya sambil berdebar-debar melihat tangan itu tadi menyentuh pundakku dan menggenggam jemariku. Ia mengangkat kedua tangan dan menengadah. Laki-lakiku, mustika ampalku, ternyata merana karena tidak dipercaya. Dan aku tidak tahu perasaannya. Aku tidak boleh meninggalkannya. Ia mengakhiri doanya lalu menoleh. Senyumnya membuatku terpasung dalam keindahan yang agung. Aku mendekat. Gus, besok kalau Umi datang, saya pulang gih. Aku menggodanya. Aku seperti menyukai kepanikannya. Kalau kamu sudah tenang, boleh saja kamu pulang. Tapi jangan minggu-minggu ini. Aku sangat sibuk. Nggih, nggak apa-apa, bulan depan nggak apa-apa. Saya sabar nunggu. Jenengan nganter saya toh. Apa menginap? Aku memancingnya. Dia tergagap. Kalau hanya ku antar lalu aku pulang, apa Abah Umi dan Abah Ibu tidak curiga? Ya pasti curiga. Mana ada pengantin baru bisa pisahan. Tapi tidak apa-apa, nanti saya jelaskan kalau jenengan sibuk. Aku mengerling. Ya oke, pantar. Saya mau seminggu di rumah ibu. 3 hari saja ya. Seminggu, saya loh di rumah jenengan sudah 7 bulan. Masa sudah 7 bulan? Dia terbelalak. Tidak sadarkah dia kalau itu berarti lebih dari 150 hari. Dan kulalui dengan hampa. Lupakan dia. Iya, sampai 7 bulan. Ia tertegun lama. Menatap lurus ke dalam mataku. Ia tertegun lama, menatap lurus ke dalam mataku. Gini aja, aku nginap di rumah ibu 3 hari, terus aku pulang. Nanti kamu kujemput kalau sudah genap seminggu. Bagaimana? Ya, tidak apa-apa. Tapi apa? Mboten. Loh kenapa? Mboten Gus, tidak apa-apa. Bicaralah. Tidak Gus, tidak. Nggih pun. Saya setuju. Tadi kamu mau ngomong apa? Mboten Gus, mboten. Lain. Gini Gus, di kamar saya tidak ada sofa. Dia tertawa, menggeleng kecil. Matanya menyipit, barisan giginya tampak rapi. Matanya menatapku, aku memalingkan muka karena malu. Mas Biru lalu mengajakku berkeliling. Megah merah di ufuk barat mulai menghilang. Lampu-lampu kafe menyala temaram, bergantungan di pohon-pohon. Mengambil alih seluruh inti keindahan. Suara air sungai makin hilang, berganti suara musik yang mengalun pelan. Pelanggan mulai datang menduduki kursi-kursi kayu. Gazebo bambu beratap ijuk mulai dipenuhi segerombolan anak muda yang tergelak-gelak bahagia. Perpustakaan kecilnya ramai. Orang-orang membaca sambil lesehan. Bahkan ada yang terlentang dan tengkurap. Kami duduk di tepi limasan, berdua. Angin malam mengibarkan ujung jilbabku. Entah kenapa pikiranku begitu lapang. Aku lupa kesedihanku. Aku lupa nasihat Aruna untuk memberi Mas Biru pelajaran. Aku lupa soal Kang Dharma apalagi Rengganis. Yang kuingat adalah aku harus pelan-pelan memahami dunia Mas Biru. Sesedih-sedihnya aku masih punya Abah dan Umi. Sedang dia begitu terasing di tengah dinastinya sendiri. Gus, saya harus pulang. Saya ada rapat sama Ustadz-Ustadzah Dini habis Isya. Sini dulu. Tapi saya yang mimpin rapat, Gus. Saya sudah janji. Antar saya pulang, Gi. Siapa kepala dunia sekarang? Kang Inham, Gus. Dia mengambil HP dari saku. Aku melirik sekilas. Dia menelpon. Ham, rapatnya ditunda besok. Nengalin ada acara. Suaranya penuh tekanan. Aku menyembunyikan senyum. Kami berjalan melihat tempat pementasan. Lampu-lampu kuning di pohon berayun kena angin. Suasana begitu tenang. Pundak kami bergesekan. Aku lapar, Lin. Kita makan ya? Nggih. Aku berbelok ke arah kafe karena aku pikir ia akan mengajakku makan di dalam. Ternyata dia menarik tanganku menuju mobil. Ia bilang ingin makan ikan wader.
Sepanjang jalan aku tak henti bersyukur, Rengganis mungkin memesona. Tapi ikatan sakral bernama pernikahan, akulah yang menggenggamnya. Tidak ada gunanya aku berputus asa. Kami sampai di sebuah tikungan gelap. Mas Biru memarkir mobil di depan bekas pabrik. Lalu kami berjalan menuju warung tenda dengan spanduk kotor bergambar ikan-ikan laut. Mas Biru tidak menggandengku tapi berkali-kali berhenti memastikan apakah aku bisa melangkah melalui jalan yang becek sehabis hujan. Ia meraih tanganku sekilas untuk memberitahu lewat mana kami harus masuk. Aku melihat wajan besar berisi minyak hitam dan kompor yang menyala berisik. Aku melihat Mas Biru datang. Melihat Mas Biru datang, penjualnya tergopoh menyalami Mas Biru. Padahal tangannya penuh dengan sambal. Istrinya, Gus? Iya, ini istriku. Mas Biru sedikit menaikkan suara karena suara kompor begitu mematikan tanah. Ya, ini istriku. Mas Biru sedikit menaikkan suara karena suara kompor begitu memekakkan telinga. Aku hampir menangis mendengar Mas Biru mengatakan itu. Aku menatap sekeliling. Suamiku punya kafe yang megah dan tenang dengan menu-menu lezat. Tapi dia membawaku ke tempat ini. Aku tidak pernah membayangkan ini. Seumur-umur aku belum pernah makan di tempat seperti ini. Warung tenda yang remang dan tempatnya tersembunyi. Aruna pasti marah-marah kalau ku ajak makan di tempat seperti ini. Apalagi melihat minyak di wajan begitu hitam. Tapi aku tak berhenti tersenyum karena inilah kencanku pertama kali. Aku mengedarkan pandangan. Di manakah kami duduk? Kursi-kursi panjang di dalam penuh terisi. Aku sedikit mengangkat gamisku karena tanahnya kotor. Mas Biru tetap bersemangat. Aku memegang ujung kemejanya, memberanikan diri berbisik untuk mengajaknya makan di dalam mobil. Tapi dia menggeleng menunjuk satu sudut tanah berbatu. Tepat di bawah pohon randu dengan lampu yang menggantung dinaungi kaleng-kaleng biskuit. Penjual segera tahu maksud Mas Biru lalu membawakannya sebuah tikar kumal. Mas Biru sendiri yang menggelarnya sambil bilang, pesan wader 2 porsi. Begitulah dia selalu mengambil kuasa, tanpa bertanya aku doyan atau tidak. Tidak bertanya aku ingin makan atau tidak. Aku sebenarnya masih kenyang. Aku duduk bersila, dekat dengan tubuhnya tapi tak berani kutempelkan. Tidak ada pemandangan apapun selain gelap dan sedikit cahaya dari lampu kaleng di atas kami. Nyamuk-nyamuk merubung wajahku, kakiku mulai gatal. Mungkin tikarnya tidak bersih jadi banyak kuman. Tapi Mas Biru tenang sekali. Aku bergerak ke kanan ke kiri mencari posisi yang pas karena di bawah tikar ini batu-batu lancip membuatku tidak nyaman duduk. Aku diam tak bergerak ketika tak sengaja tangan Mas Biru terkulai di bahuku. Tubuhku bergetar hebat, tapi dia tak tahu. Mas Biru makan dengan lahap sampai dahinya berkeringat. Pucuk-pucuk hidungnya basah. Aku berdebar melihat keringatnya menetes. Selesai makan, ia menyelupkan jarinya di mangkok cuci tangan. Airnya langsung kotor. Jadi ia menyelupkan tangannya sekali lagi di mangkok cuci tanganku. Aku bersungut-sungut tapi dia tertawa lebar. Aku tidak suka wader, perutku masih kenyang. Jadi hanya ku makan yang kecil-kecil untuk menghormatinya. Mas Biru memakan jatahku tanpa minta izin padaku. Nasiku juga diambil separuh. Aku bahagia karena dia tidak canggung. Coba Lin. Waderku yang paling besar diambilnya. Dibelah durinya. Lalu dagingnya yang hanya sepucuk jari diletakkan di ujung piringku tanpa mengatakan apa-apa. Itulah makanan ternikmat karena kekasihku yang dingin telah mengambil duri-durinya. Pelan-pelan aku menikmatinya. Kuakui sambalnya memang lezat. Mas Biru selesai lebih dulu. Ia tertawa melihatku kepedasan lalu berjalan cepat meminta air hangat pada penjualnya agar rasa panas di bibirku lekas lenyap. Entah kenapa aku begitu bahagia walau tidak banyak yang kami bicarakan.
Kemudian ia membuka tasku mengambil tisu, memunguti bulir-bulir nasi yang berceceran. Dia tahu aku bingung bagaimana harus mencuci tanganku dan tidak mungkin begitu saja kucelupkan di mangkok cuci tangan yang dua-duanya sudah kotor. Dia berjalan pelan mengambil air mineral di mobil lalu duduk di sampingku. Tangan kananku yang penuh sambal ditarik ke arah kanan, di luar tikar, lalu meletakkan tanganku di atas tangannya, lalu mengucurinya dengan air. Ujung-ujung jarinya menyentuh sela-sela jariku. Ia mencuci tanganku sampai bersih. Tak bisa lagi kubendung kebahagiaanku. Saat ia mengeringkan tanganku dengan tisu, HP-nya berdering. Ia tetap di sisiku. Satu tangannya masih memegang tanganku. Sayup-sayup ku dengar pembicaraan panjang soal pertemuan komunitas. Telepon lalu ditutup dan tanganku dilepaskannya pelan. Lin, dalam Gus. Nanti malam siapkan baju untuk 3 hari ya. Aku harus ke Bandung. Aku mengangguk. Langsung lemas karena dia harus pergi saat kedekatan kami malam ini mulai terbentuk. Mbak Rengganis ikut, Gus? Aku memberanikan diri bertanya. Iya ikut. Dia kan ketua komunitas jurnalistik. Nanti ada pertemuan komunitas penerbitan juga. Dirutnya wajib datang. Jadi aku harus berangkat. Mendengar itu ada nyeri yang menjalari ulu hatiku. Berapa orang, Gus? 9 mungkin. Tapi kalimat terakhirnya membuat sedihku agak bisa kuredam. Banyak orang yang ikut, artinya tidak terlalu mengkhawatirkan. Aku tidak bisa menghalanginya pergi. Mereka satu tim. Itu memang dunianya. Aku harus terbiasa. Kamu tetap di rumah. Jangan pulang dulu ke rumah ibu. Nggih. Aku mengangguk lemah. Duh Gusti, dia harus pergi saat hatinya sudah melunak. Jerit hatiku. Ia membayar makanan lalu berpamitan dengan penjualnya sambil tergelak-gelak seperti sudah lama kenal. Aku menantinya di bawah pohon randu. Ia meraih telapak tanganku, menggandengku menuju mobil. Dialah Mas Biruku yang langsung kehilangan kekuatan saat ku bilang aku ingin pulang ke rumah ibu. Lalu memberiku banyak kebahagiaan. Dialah Mas Biruku yang 3 hari ke depan akan pergi ke Bandung meninggalkanku. Aku sangat khawatir. Tapi gegaman tangannya meyakinkanku.